Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan sistem persarapan pada meningitis dan vertigo. Selanjutnya di sini ada anggota kelompoknya. Yang pertama Megaseptia, yang kedua Gia Fauzia, yang terakhir yaitu saya sendiri Eriza. Nah, di sini ada konsep penyakit meningitis, pengertian penyakit meningitis. Nah, pada otak dan medula spinalis dilindungi oleh lapisan atau selaput yang disebut meningen. Pada peradangan meningen, khususnya pada bagian arachnoid dan palameter, disebut meningitis. Di sini ada menurut Mutakin 2008, meningitis adalah inflamasi pada meningen atau membran atau selaput yang mengelilingi otak dan medula spinalis. Penyebab meningitis meliputi bakteri, virus, dan organisme jamur. Nah, selanjutnya di sini ada etiologi. Menurut Widagdo dan kawan-kawan 2013 mengatakan meningitis dapat disebabkan oleh berbagai macam organisme. Nah, di sini ada macam-macam organismenya. Selanjutnya, paling sering klien memiliki kondisi predisposisi seperti fraktur tengkorak, infeksi, pembedahan otak, atau spinal, di mana akan meningkatnya terjadinya meningitis. Nah, di sini ada lanjutan etiologi, yaitu meningitis bakteri. Nah, organisme yang paling sering pada meningitis bakteri adalah Haemophilus, influenza, dan lain sebagainya. Nah, protein di dalam bakteri sebagai benda asing dan dapat menimbulkan respon peradangan. Selanjutnya yaitu meningitis virus. Nah, pada tipe meningitis ini sering disebut sebagai aseptic meningitis. Meningitis ini terjadi sebagai akibat dari berbagai macam penyakit virus yang meliputi measles, mumps, herpes, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menurut Nurarif dan Kusuma 2016 mengatakan penyebab meningitis ada dua, yaitu yang pertama pada orang dewasa dan yang kedua pada anak-anak. Selanjutnya di sini ada patofisiologi. Yang pertama yaitu otak dan medula spinalis dilindungi oleh 3 lapisan meningen. Nah, yang pertama yaitu durameter, bagian tengah arachnoid, dan bagian dalam yaitu piameter. Nah, untuk yang kedua yaitu mikroorganisme dapat masuk ke dalam sistem saraf pusat melalui beberapa cara, misalnya yaitu hematogen. Yang kedua yaitu trauma kepala yang dapat tembus pada CSF dan arena lingkungan. Yang ketiga yaitu otak dan medula spinalis dilindungi oleh lapisan meningitis, durameter, arachnoid, dan piameter. CSF diproduksi di dalam plexus choroid ventricle yang mengalir melalui ruang subarachnoid di dalam sistem ventricle dan sekitar otak dan medula. Nah, yang terakhir, meningitis juga dapat terjadi bila adanya hubungan antara cairan cerebrospinal dan dunia luar. Nah, selanjutnya di sini ada manifestasi klinis. Menurut Tarwato 2013 mengatakan manifestasi klinis pada meningitis bakteri di antara yang pertama yaitu demam, yang merupakan gejala awal, yang kedua yaitu nyeri kepala, yang ketiga mual dan muntah, yang selanjutnya yaitu kejang umum. Nah, yang terakhir yaitu pada keadaan lebih lanjut dapat mengakibatkan penurunan kesadaran sampai dengan koma. Nah, selanjutnya di sini menurut Widago dan kawan-kawan 2013 manifestasi klinis meningitis meliputi yang pertama sakit kepala, mual muntah, demam, sakit dan nyeri secara umum, perubahan tingkat kesadaran, bingung, perubahan pola napas, ataksia, kaku kuduk, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada dampak masalah. Menurut Tarwato 2013, dampak masalah yang ditimbulkan pada pasien meningitis berupa yang pertama yaitu peningkatan tekanan intrakranial, hiposepalus, infracerebral, abses otak, kejang, pneumonia, shock, defisit intelektual. Nah, di sini ada penata laksanaan. Menurut Tarwato 2013 mengatakan penata laksanaan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu secara umum dilakukan pasien diisolasi, pasien diistirahatkan atau bed rest, kontrol hipertensi dengan kompres,
kontrol kejang, dan yang terakhir yaitu pemenuhan kebutuhan cairan nutrisi. Nah, yang kedua yaitu pemberian antibiotik. Yang pertama dilakukan yaitu diberikan 10-14 hari, setidaknya 7 hari bebas panas. Antibiotik yang umum diberikan ampicillin, gentamicin, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu jika pasien terindikasi meningitis tuberkulosis diberikan obat-obatan TBC. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan penunjang menurut Hudak dan Gallo 2012. Yang pertama yaitu fungsi tumbal dan kultur. Yang kedua yaitu kultur darah, yang ketiga yaitu kultur urin, dan yang keempat yaitu elektrolit serum, yang terakhir yaitu MRI, CT scan atau angioterapi. Nah, selanjutnya di sini ada komplikasi. Nah, biasanya terjadi peningkatan tekanan intrakranial, hidrosepalus, penurunan cairan pada rongga otak sehingga meningkatkan tekanan pada otak. Nah, lalu ada infaks cerebral, yaitu kerusakan jaringan otak akibat tidak cukup suplai oksigen karena terhambatnya aliran darah ke daerah tersebut. Lalu ada encephalitis, yaitu peradangan pada jaringan otak dan mengakibatkan virus, bakteri, dan jamur. Selanjutnya di sini ada abses otak, kejang, terus endokarditis, pneumonia, dan shock sepsis. Nah, di sini ada konsep dasar asuhan keperawatan meningitis. Selanjutnya di sini ada pengkajian keperawatan. Yang pertama yaitu identitas. Yang dikaji yaitu nama, umur, jenis kelamin, status perkawinan, agama, suku, bangsa, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. Nah, lalu ada identitas penanggung jawab. Selanjutnya di sini ada riwayat kesehatan. Nah, keluhan utama biasanya pasien datang dengan keluhan utamanya demam, sakit kepala, mual dan muntah, kejang, sesak napas, penurunan tingkat kesadaran. Nah, yang selanjutnya yaitu riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan sekarang pengkajiannya yang mendukung keluhan utama dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan mengenai kelemahan fisik pasien secara PQRST. Untuk selanjutnya yaitu riwayat kesehatan dahulu. Nah, pada pengkajian penyakit yang pernah dialami pasien, memungkinkan adanya hubungan atau menjadi predisposisi keluhan sekarang, meliputi pernahkah pasien mengalami infeksi jalan napas bagian atas, otitis media, anemia sel sabit, dan hemoglobinopatis lain, tindakan bedah saraf, riwayat trauma kepala. Lalu ada riwayat kesehatan keluarga. Nah, pada riwayat kesehatan keluarga biasanya apakah ada di dalam keluarga yang pernah mengalami penyakit keturunan yang dapat memacu terjadinya meningitis. Ya, pemeriksaan fisik. Di sini ada keadaan umum. Pada pemeriksaan keadaan umum, kesadaran klien meningitis biasanya bersekitar pada tingkat letargi, stupor, dan semikomatosa. Di sini ada tanda-tanda vital, tekanan darah. Biasanya tekanan darah orang penyakit meningitis itu normal atau meningkat dan berhubungan dengan tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. Normalnya tekanan darah itu 90 sampai 140 mmHg. Selanjutnya nadi. Biasanya nadi menurun dari biasanya. Normalnya itu 60 sampai 100 kali per menit. Respirasi, biasanya pernafasan orang dengan meningitis ini akan lebih meningkat dari pernafasan normal. Normalnya itu 16 sampai 20 kali per menit. Suhu, biasanya pasien meningitis ini dapatkan peningkatan suhu tubuh lebih dari normal antara 38 sampai 40 derajat Celcius. Normalnya itu 36,5 derajat Celcius sampai 37,4 derajat Celcius. Masih pemeriksaan fisik. Di sini ada B1 yaitu breathing. Yang pertama yaitu ada infeksi. Nah, apakah klien batuk, memproduksi sputum, sesak napas, penggunaan otot bantu napas, dan peningkatan frekuensi nafas yang sering didapatkan pada klien meningitis yang disertai adanya gangguan sistem pernapasan. Lalu kemudian valvasi torak, ini tuh hanya dilakukan jika terdapat deformitas pada tulang dada pada klien dengan efusi pleura masif. Lalu auskultasi bunyi napas tambahan seperti ronci pada klien meningitis tuberkulosa dengan penyebaran kimia dari paru. Selanjutnya B2 yaitu blood.
Di sini itu pengkajian pada sistem kardiovaskular terutama dilakukan pada klien meningitis pada tahap lanjut seperti apabila klien mengalami shock atau renjatan. Selanjutnya B3 atau brain. Pengkajian ini tuh merupakan pemeriksaan fokus dan lebih lengkap dibandingkan pengkajian pada sistem lainnya. Selanjutnya pengkajian fungsi cerebral, status mental. Nah, observasi penampilan klien, tingkah laku, nilai gaya bicara, ekspresi wajah, dan aktivitas motorik klien. Pada klien meningitis tahap lanjut, biasanya status mental klien mengalami perubahan. Selanjutnya, pengkajian saraf kranial. Saraf 1. Nah, biasanya pada klien meningitis tidak ada kelainan fungsi penciuman. Saraf 2. Tes ketajaman penglihatan dalam batas normal. Saraf 3, 4, dan 6. Pemeriksaan fungsi dan reaksi pupil pada klien meningitis yang tidak disertai penurunan kesadaran biasanya tanpa kelainan. Saraf 5. Pada klien meningitis umumnya tidak didapatkan paralisis pada otot wajah dan refleks kornea biasanya tidak ada kelainan. Saraf 7 yaitu persepsi pengecapan dalam batas normal, wajah simetris. Saraf 8 yaitu tidak ditemukan adanya tuli konduktif atau tuli persepsi. Saraf 9 dan 10 yaitu kemampuan menelan baik. Dilihat kemampuan menelannya baik atau tidak. Saraf 11 tidak ada atrofi otot sternocleidomastoideus dan trapezius. Saraf ke-12 lidahnya simetris, tidak ada deviasi pada satu sisi dan tidak ada fasikulasi indera pengecapan normal. Selanjutnya ada pengkajian sistem motorik. Di sini dilihat kekuatan otot menurun, kontrol keseimbangan dan koordinasi pada meningitis tahap lanjut mengalami perubahan. Pengkajian refleks. Nah, yaitu pemeriksaan refleks profunda, pengetukan pada tendon, ligamentum atau peristeum, derajat refleks pada respon normal. Refleks patologis akan didapatkan pada klien meningitis dengan tingkat kesadaran koma. Adanya refleks Babinski merupakan tanda lesi UMN, yaitu UMN di sini tuh kelumpuhan yang menegang, jadi menjadi lebih kaku. Kemudian pengkajian sistem sensorik, yaitu pemeriksaan sensorik pada meningitis biasanya didapatkan sensasi raba, nyeri, suhu yang normal, tidak ada perasaan abnormal di permukaan tubuh, sensasi propriosepsi, dan diskriminatif normal. Di sini ada kaku kuduk, mengalami kekakuan di lehernya. Terus tanda kerni positif. Tanda kerni positif ini yaitu rasa nyeri akan membatasi ekstensi lutut secara pasif. Selanjutnya tanda Brudzinski. Nah, tanda Brudzinski ini apabila fleksi pada leher menyebabkan fleksi pada lutut dan panggul secara involuntar, yaitu secara gerakannya itu tidak terkendali gitu. Selanjutnya ada B4 yaitu bladder, yaitu pemeriksaan pada sistem perkemihan biasanya didapatkan berkurangnya volume pengeluaran urin. Hal ini berhubungan dengan penurunan perfusi dan penurunan curah jantung ke ginjal. B5 yaitu bowel. Nah, di sini tuh ada yaitu mual sampai muntah disebabkan peningkatan produksi asam lambung. Pemenuhan nutrisi pada klien meningitis menurun karena anoreksia dan adanya kejang. B6 yaitu bone, adanya bengkak dan nyeri pada sendi-sendi besar. Nah, khususnya lutut dan pergelangan kaki. Petekia dan lesi purpura yang didahului oleh ruam pada penyakit yang berat
dapat ditemukan ekimosis yang berat pada wajah dan ekstremitas. Klien sering mengalami penurunan kekuatan otot dan kelemahan fisik secara umum sehingga mengganggu ADL. Selanjutnya, pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik rutin pada klien meningitis ini meliputi laboratorium klinik rutin, yaitu di sini pemeriksaan Hb, leukosit, LED, trombosit, retikulosit, glukosa. Pemeriksaan laboratorium yang khas pada meningitis adalah analisa cairan otak. Analisa cairan otak diperiksa untuk jumlah sel, protein, dan konsentrasi glukosa. Pemeriksaan lainnya diperlukan sesuai klinis klien, meliputi foto ronsen paru dan CT scan kepala. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan yang mungkin muncul, yaitu pertama, perfusi serebral tidak efektif berhubungan dengan infeksi otak. Kedua, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan dibuktikan dengan batuk tidak efektif. Ronci. Yang ketiga, pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas dibuktikan dengan pola napas abnormal. Yang keempat, resiko infeksi berhubungan dengan penyakit kronis. Yang kelima, resiko cedera berhubungan dengan perubahan fungsi kognitif. Selanjutnya ada intervensi. Di sini ada diagnosa keperawatan. Perfusi serebral tidak efektif berhubungan dengan infeksi otak. Tujuannya, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 jam, maka ekspektasi membaik dengan kriteria hasil, tingkat kesadarannya meningkat, kognitif meningkat, tekanan intrakranialnya menurun, sakit kepala menurun, gelisah menurun, agitasi menurun, demam menurun, tekanan darah membaik, serta refleks sarafnya membaik. Di sini ada observasi, identifikasi penyebab peningkatan tekanan intrakranialnya, misalnya lesi menempati ruang, gangguan metabolisme, edema cerebral, peningkatan tekanan vena, obstruksi cairan cerebrospinalis, hipertensi intrakranial idiopatik. Kemudian monitor peningkatan tekanan darah, monitor pelebaran tekanannya di monitor penurunan frekuensi jantung, monitor irregularitas irama nafas, monitor penurunan tingkat kesadaran. Lakukan terapeutik. Ambil sampel drainase cairan cerebrospinalis, kalibrasi transduser, pertahankan sterilitas sistem pemantauan, pertahankan posisi kepala dan leher netral bila sistem pemantauan dan jika perlu atur interval pemantauan sesuai kondisi pasien. Kemudian berikan edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, informasikan hasil pemantauan jika perlu. Kemudian kolaborasi ini pemberian sedasi dan antikonvulsan, kolaborasi pemberian diuretik osmosis, kolaborasi pemberian pelunak tinja. Di sini ada implementasi. Sasaran utama dapat mencakup eliminasi yang adekuat dari produksi sisa tubuh, reduksi atau peningkatan nyeri, peningkatan toleransi aktivitas, pencapaian tingkat nutrisi, pemeliharaan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta pemeliharaan kesehatan dan tidak ada komplikasi. Selanjutnya ada konsep dasar atau teori vertigo. Di sini menurut Giulianto tahun 2016, vertigo berasal dari istilah Latin yaitu vertere yang berarti berputar dan ego yang berarti kondisi. Vertigo atau yang disebut juga pusing, pening atau giddiness dan pusing ringan adalah adanya sensasi gerakan atau rasa gerak dari tubuh atau lingkungan sekitarnya dengan gejala lain yang timbul, terutama dari jaringan otonomik yang disebabkan oleh gangguan alat keseimbangan tubuh.
Selanjutnya ada definisi menurut Wahyudi tahun 2012. Vertigo didefinisikan sebagai ilusi gerakan. Nah, umumnya berupa perasaan atau sensasi tubuh berputar terhadap lingkungan, atau sebaliknya yaitu lingkungan sekitar dirasakan berputar. Di sini juga menurut Kupia tahun 2012, vertigo juga dirasakan sebagai suatu perpindahan linear ataupun miring, tetapi gejala seperti ini lebih jarang dirasakan. Selanjutnya etiologi. Penyebab vertigo meliputi vestibular perifer, yang mana berasal dari sistem saraf perifer, vestibular sentral, dan kondisi lain. Menurut Sura et al. Tahun 2010. Di sini juga ada menurut Dewan et al. Tahun 2009. Vertigo juga bisa disebabkan oleh faktor idiopatik, trauma, fisiologis, konsumsi obat, dan juga penyakit atau sindrom lain seperti Meniere. Menurut Kupia Timbul Wahyudi tahun 2012, vertigo merupakan gangguan yang disebabkan oleh penyakit vestibular perifer atau disfungsi sentral. Selanjutnya ada patofisiologi. Vertigo timbul jika terdapat penggunaan alat keseimbangan tubuh yang mengakibatkan ketidakcocokan antara posisi tubuh, yaitu informasi eferen yang sebenarnya dengan apa yang dipersepsi oleh susunan saraf pusat, yaitu pusat kesadaran. Dalam kondisi fisiologis atau normal, informasi yang tiba di pusat integrasi alat keseimbangan tubuh berasal dari reseptor vestibular, visual, dan proprioseptik kanan dan kiri akan dibandingkan. Nah, jika semuanya dalam keadaan sinkron dan wajar, akan diproses lebih lanjut. Jika fungsi alat keseimbangan tubuh di perifer atau sentral dalam kondisi tidak normal atau tidak fisiologis, atau ada rangsang gerakan yang aneh atau berlebihan, maka proses pengolahan informasi akan terganggu. Akibatnya muncul gejala vertigo dan gejala otonom. Klasifikasi vertigo ada 3. Yang pertama vertigo vestibular, vertigo non-vestibular, dan vertigo vestibular sentral. Vertigo vestibular perifer yaitu terjadi pada lesi di labirin dan nervus vestibularis. Vertigo vestibular perifer timbulnya lebih mendadak setelah perubahan posisi kepala dengan rasa berputar yang berat disertai mual, muntah, dan keringat dingin. Selanjutnya ada vertigo non-vestibular yaitu timbul pada gangguan sistem proprioseptif dan sistem visual, menimbulkan sensasi bukan berputar, melainkan rasa melayang, goyang, berlangsung konstan atau kontinu, tidak disertai rasa mual, muntah, atau serangan. Biasanya dicetuskan oleh gerakan objek sekitarnya, misalnya di tempat keramaian atau lalu lintas macet. Selanjutnya yang ketiga ada vertigo vestibular sentral yaitu timbul pada lesi di nucleus vestibularis di batang otak atau talamus sampai ke korteks cerebri. Vertigo vestibular sentral timbulnya lebih lambat, tidak berpengaruh oleh gerakan kepala. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Gejala vertigo meliputi mual, ketidakseimbangan posisi, pandangan kabur, dan disorientasi. Selanjutnya ada akibat gejala ini, penderita vertigo akan mengalami beberapa masalah psikis dan fisik seperti emosional, kecemasan, dan ketidakmampuan melakukan aktivitas sehari-hari sehingga menurunnya kualitas hidup penderita. Yang ketiga ada akibat selanjutnya vertigo dapat menyebabkan dehidrasi dan jatuh menurut Wratsongo 2006. Tanda dan gejala dapat dilihat dari bentuk vertigonya, apakah melayang, goyang, berputar 7 keliling, rasa seperti naik perahu, dan sebagainya. Keadaannya yang memprovokasi timbul vertigo, misalnya perubahan posisi kepala dan tubuh, keletihan, dan ketegangan. Dan selanjutnya pada anamnesis juga ditanyakan apakah ada tanda dan gejala gangguan pemandangan yang biasanya menyertai atau ditemukan pada lesi alat vestibuler
paru, dan kemungkinan trauma akustik menurut Susianti 2016. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang meliputi tes audiometrik, vestibular testing, evaluasi laboratoris, dan evaluasi radiologi. Tes audiologik tidak selalu diperlukan. Yang pertama ada laboratorium pada stroke dan infeksi, yang kedua EEG pada kasus vestibular epilepsi, yang ketiga EMG pada kasus neuropati, yang keempat EKG pada kasus cerebrovaskuler, yang kelima TCD pada kasus cerebrovaskuler, yang keenam CT scan atau MRI pada kasus stroke, infeksi dan tumor. Pelaksanaan vertigo yang pertama, pilihan terapi vertigo mencakup kelompok studi vertigo per dosis 2012. Yang kedua ada terapi somatik melalui farmakoterapi. Yang ketiga terapi kausal mencakup farmakoterapi, prosedur reposisi partikel pada BPPP, bedah karena vertigo yang disebabkan oleh tumor, spondyliosis cervicalis, dan impresi basilia. Yang terakhir terapi rehabilitatif metode brain drop, latih visual, vestibular, latihan berjalan. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi penyakit vertigo biasanya adalah penyakit trauma telinga dan labirintis epidemik atau akibat otitis kronika. Vertigo juga dapat disebabkan karena penyakit pada saraf akustikus, cerebrum, atau sistem kardiovaskuler. Selanjutnya konsep teori asuhan keperawatan vertigo. Ada pengkajian keperawatan, identitas pasien yaitu meliputi nama, tempat tanggal lahir, umur, alamat, pekerjaan, jenis kelamin, agama, suku, sumber biaya, tanggal masuk rumah sakit, dan diagnosa medis. Riwayat kesehatannya, keluhan utama, keluhan yang dirasakan pasien pada saat dilakukan pengkajian. Pasien biasanya mengeluh vertigo dengan onset akut kurang dari 10-20 detik akibat perubahan dari posisi kepala. Selanjutnya ada riwayat kesehatan, riwayat penyakit yang diderita pasien saat masuk rumah sakit. Pada pasien vertigo, tanyakan adakah pengaruh sikap atau perubahan sikap terhadap munculnya vertigo, posisi mana yang dapat memicu vertigo. Selanjutnya ada riwayat kesehatan dahulu. Adakah riwayat trauma kepala, penyakit infeksi dan inflamasi, dan penyakit tumor otak. Riwayat penggunaan obat vestibulotoksik, misalnya antibiotik, aminoglikosid, antikonvulsan, dan salisilat. Riwayat kesehatan keluarganya, adakah riwayat penyakit yang sama diderita oleh anggota keluarga lain atau riwayat penyakit lain baik bersifat genetik maupun tidak. Pemeriksaan fisiknya yang pertama keadaan umum, kesadaran, TTV. Selanjutnya ada pengkajian per sistem persepsi sensori, adakah rasa tidak stabil, disentasi, osilopsia yaitu suatu ilusi bahwa benda yang diam tampak bergerak maju mundur. Sistem persyarapan, adakah nistagmus, berdasarkan beberapa pemeriksaan baik manual maupun dengan alat. Selanjutnya ada sistem pernapasan, adakah gangguan pernapasan, sistem kardiovaskuler, adakah terjadi gangguan jantung, sistem gastrointestinal, adakah nausea dan muntah, sistem integumen, sistem reproduksi, dan sistem perkemihan. Selanjutnya ada pola fungsi kesehatan. Yang pertama, pola persepsi dan pemeliharaan kesehatan, adakah kecemasan pada pasien. Selanjutnya ada olah aktivitas dan latihan, adakah pengaruh sikap atau perubahan sikap terhadap munculnya vertigo, posisi yang dapat memicu vertigo. Selanjutnya pola nutrisi metabolik, adakah nausea dan muntah, pola eliminasi, pola tidur dan istirahat, dan pola kognitif. Selanjutnya ada pola persepsi diri, pola coping, pola reproduksi, pola hubungan dan peran, pola nilai dan keyakinan. Diagnosa keperawatan yang muncul yaitu yang pertama resiko jatuh, kedua ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, yang ketiga intoleransi aktivitas, yang keempat defisiensi pengetahuan.
Selanjutnya ada intervensi, diagnosa keperawatannya. Resiko jatuh berhubungan dengan faktor resiko gangguan keseimbangan. Tujuannya, setelah dilakukan asuhan selama 2 kali 24 jam, resiko jatuh dapat teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, tanyakan pasien mengenai persepsi keseimbangan dengan cepat. Yang kedua, kunci kursi roda, tempat tidur atau brancas. Yang ketiga, berkolaborasi dengan anggota tim kesehatan untuk meminimalisir efek samping. Yang keempat, sediakan pengawasan ketat. Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang lebih baik, yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan, menurut Suwarni dan Apriani 2017. Evaluasi, yaitu keefektifan asuhan keperawatan merupakan suatu proses berkelanjutan yang memberikan umpan balik untuk pengkajian kembali. Perawat menggunakan hasil khusus untuk menentukan keberhasilan intervensi seperti mencegah kekurangan volume cairan, mengurangi atau menghilangkan nyeri, pencegahan cedera, dan menunjukkan tidak adanya gangguan pola tidur.